Berikut ini cara menggunakan aplikasi penilaian dan aplikasi raport digital berbasis Excel. Sebelum kita membahas, kita download terlebih dahulu aplikasinya. Kita buka browser, kemudian kita kunjungi website Potret Matematika ini. Kemudian kita cari di menu aplikasi raport. Nah, di sini pada menu aplikasi raport ini itu ada dua aplikasi ya, aplikasi raport SD dan SMP. Nah, kita nanti coba akan jelaskan untuk aplikasi raport SMP. Tapi untuk aplikasi raport SD juga saya rasa tidak jauh berbeda karena bentuknya juga sama. Nah, ini nanti kita bisa mendownload ya aplikasi penilaiannya, kemudian aplikasi raportnya. Jadi ada dua file nantinya, tetapi kita downloadnya satu persatu. Oke, setelah kita download, ini karena saya sudah mendownload. Setelah kita download, maka kita mendapatkan dua file. Ini ya, aplikasi penilaian, kemudian aplikasi raport. Ada dua file dalam bentuk WinRAR arsip. Jadi ini perlu diekstrak terlebih dahulu. Oke, kita ekstrak dulu. Kita klik kanan, kemudian WinRAR ekstrak. Nah, dapatkan satu folder ya. Kemudian yang kedua juga sama untuk aplikasi raport, klik kanan, WinRAR ekstrak. Nah, maka akan ada dua folder baru lagi. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, pertama yang akan saya jelaskan adalah penggunaan aplikasi penilaian. Jadi nanti setiap guru mata pelajaran itu mengisi penilaian ini di sini. Nanti setelah selesai, nilai sudah komplit, maka nanti nilai mapel itu akan diambil oleh wali kelas untuk mengisi aplikasi raport. Oke, kita ke aplikasi penilaian terlebih dahulu. Kita buka ini. Nah, sebelum membuka, kita pastikan dulu, kita klik kanan dulu, kemudian properties. Nah, di sini kalau misalnya di sini ada warning gitu ya, ada block sistem, maka di sini di unblock saja dulu. Nah, kebetulan ini tidak ada, maka saya langsung oke-kan saja. Kita buka seperti ini. Kemudian di sini juga muncul security warning ya. Nanti ini di enable content saja. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini sistem penilaian kurikulum Merdeka. Kemudian untuk mengerjakannya, pertama kita buka data sekolah. Nah, ini kita lengkapi data sekolahnya, SMP-nya kita lengkapi. Silakan dipilih sekolahnya masing-masing. Misalnya saya contohkan SMP Negeri 2 Tanjung. Nah, kemudian yang lain ini dilengkapi sesuai kebutuhan ya, mulai dari NPSN sampai dengan NIP kepala sekolah. Nah, lalu di bawahnya diisi dengan guru mata pelajaran, karena ini adalah aplikasi untuk penilaian. Jadi ini pelajaran tiap kelas memiliki file ini gitu. Oke, kelasnya bisa dipilih atau langsung diisi, silakan. Kemudian mata pelajaran apa, nama guru, lalu NIP gurunya. Nah, setelah selesai ini, kemudian dilanjutkan mengisi data siswa. Data siswa, jadi dari nomor induk siswanya, kemudian nomor induk siswa nasionalnya diisi lengkap, nama siswa, jenis kelamin, dan di sini juga sudah disediakan untuk daftar hadirnya, daftar hadir siswa. Jadi bisa langsung di sini, misalnya pertemuan pertama hadir atau tidak. Kalau hadir H gitu ya. Kemudian kalau misalnya sakit berarti S, lalu izin I, kemudian tidak hadir berarti alfa. Nah, itu nanti akan terakhir semester. Nah, itu untuk data siswa ini dilengkapi ya.
Pilih lagi, ini dilengkapi. Kemudian yang berikutnya yang sangat penting adalah mengisi tujuan pembelajaran dan lingkup materi. Jadi nanti di sini itu diisi dengan tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, di sini ada catatan nih perlu diperhatikan. Tiap tujuan pembelajaran tidak lebih dari 120 karakter. Jadi silakan misalnya ada tujuan pembelajaran yang cukup panjang, bisa diperpendek gitu atau disingkat, yang tidak mengurangi makna dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian berikutnya lagi di bawah ini ada lingkup materi, ya setingkat ini ya, capture ya, bab untuk setiap mata pelajaran. Misalnya lingkup materi untuk matematika kelas 7, berarti misalnya bab satunya bilangan bulat gitu, bilangan bulat. Kemudian bab 2-nya misalnya apa, pecahan misalnya. Bab 3-nya aljabar. Bab 4-nya misalnya perbandingan. Nah, misalnya ini perbandingan. Oke, ya silakan, ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah ini selesai, baru kita bisa melakukan atau mendokumentasi asesmen formatif dan sumatifnya. Asesmen formatif dan sumatif. Nah, setelah nanti selesai, maka nilai siswa bisa terinput. Artinya nilai rapotnya nanti klik ya. Oke. Nah, itu untuk aplikasi penilaian. Jadi cukup singkat, saya rasa ya, sangat singkat dan tidak ribet gitu. Baik, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kembali lagi untuk aplikasi raport. Nah, untuk aplikasi raport ini sama juga ya. Kita cek dulu apakah aplikasinya tidak diblok. Nah, kalau ini tandanya tidak diblok ya. Tapi kalau nanti kalau ada di sini ada warning, maka dia artinya diblok. Tinggal di unblock saja. Oke, kita buka. Nah, baik, ini tampilan dari aplikasi raportnya. Ini kita enable content dulu. Maka ini tampilan awalnya. Aplikasi raport kurikulum merdeka. Nah, sama seperti penilaian tadi, kita mengisinya dari tab kiri ya, kemudian lanjut ke tab berikutnya, sambil ke kanan. Yang pertama data sekolah, sama tadi, kita lengkapi datanya, kemudian kelasnya, wali kelasnya, data wali kelas gitu ya, kemudian tempat tanggal raport akan dibagikan, itu diisi. Lalu koordinator P5, silakan diisi siapa koordinator untuk kelas ini, misalnya kelas 71 gitu. Kemudian di bawah ini yang penting Bapak Ibu lakukan adalah menentukan mata pelajaran yang diprogram. Misalnya untuk seni dan prakarya, ini kan mata pelajaran pilihan wajib gitu ya, mata pelajaran pilihan, tapi dia wajib diikuti gitu. Apa yang diselenggarakan di sekolah silakan disesuaikan. Kemudian kalau ada muatan lokal juga silakan disesuaikan muatan lokalnya. Nah, kalau misalnya tidak ada ya tinggal ini diisi tidak. Gitu. Ya, oke, ini saya isi ya saja dulu sebagai contoh. Kemudian yang berikutnya data siswa. Nah, untuk data siswa ini sangat saya rekomendasikan supaya daftar nama siswa ini sama dengan daftar nama siswa yang ada di aplikasi penilaian tadi, terutama urutannya gitu, supaya nanti ketika wali kelas mengisi nilai di aplikasi ini, di raport ini, itu tidak tertukar nilai siswanya. Jadi ini diisi lengkap. Kemudian yang berikutnya baru ke daftar nilai. Kalau di semester ganjil berarti ini. Pertama isi presensinya, sakit izin tanpa keterangan itu ya. Lalu yang kedua nilai ekstrakurikulernya. Nah, misalnya ini ekstrakurikuler wajibnya kan pramuka ya. Jadi kalau misalnya nanti
pertama daftar siswanya sudah ada, maka ini muncul bidang ekstrakurikuler yang pertama itu adalah pramuka. Kemudian bisa ditambahkan untuk bidang yang lain, misalnya untuk yang kedua sepak bola dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya baru kita input nilai setiap mata pelajaran yang kita ambil dari aplikasi penilaian sebelumnya tadi. Jadi setiap guru mata pelajaran, misalnya guru agama, guru sila, guru bahasa Indonesia dan seterusnya, itu memiliki aplikasi penilaian yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, setelah semua guru mata pelajaran menilai setiap mata pelajarannya, maka wali kelas akan mengambil dan memasukkannya di sini, di setiap menu mata pelajarannya ini. Itu kemudian yang terakhir nanti di sini ada rekap nilai. Ini sesuai dengan yang diinput sebelumnya ini. Oke, kemudian ada ranking peringkat kelasnya juga sudah ada di sini. Nanti kita bisa mengetahui siapa siswa yang peringkat 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini juga bisa dicetak ya, tinggal diklik ini cetak bisa. Oke, itu untuk semester 1 atau semester ganjil. Kemudian semester genapnya juga sama. Untuk penilaian ya. Lalu untuk cetak raportnya ada di tab raport IKM. Nah, di sini. Jadi cetak covernya bisa. Lalu cetak data ID siswanya bisa gitu. Ini kalau sudah datanya masuk, maka ini sudah terisi. Untuk raport semester ganjil juga sudah bisa gitu. Nah, lalu di sini ada menampilkan peringkat kelas. Kalau di sini ingin menampilkan peringkat kelas di raportnya siswa tersebut, maka ini pilih ya. Tapi kalau tidak ingin menampilkan peringkat kelas, berarti ini pilih tidak. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang lainnya bisa dicetak ya. Ini catatan mutasi keluar, mutasi masuk, kemudian catatan prestasi siswanya. Silakan bisa dicetak untuk melengkapi belangko raport siswa kita. Nah, kemudian untuk tab profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah sesuai. Ini urutannya gini ya. Ngisinya dari kiri sampai ke kanan. Judul proyeknya apa dalam 1 tahun. Kemudian deskripsi untuk setiap proyeknya bagaimana. Silakan dideskripsikan di sini. Setelah dideskripsikan, baru di sini muncul nanti penentuan dimensi, elemen dan sub-elemen untuk setiap proyek yang sudah kita rencanakan. Itu tinggal dipilih aja nih. Dimensi pertama bertakwa, beriman bertakwa gitu ya. Nanti elemen pertamanya apa? Misalnya alat beragama dan lain sebagainya, atau alat pribadi. Lalu sub-elemennya apa? Tinggal dipilih. Nanti akan terbentuk capaian pastinya. Begitupun dengan dimensi yang lain. Silakan, ini disediakan ada 8 baris. Silakan disesuaikan dengan rencana proyek D5-nya. Kemudian setelah itu nanti nilai proyeknya di sini diinput hasil dari penilaian dari fasilitator P5. Kemudian nanti terakhir ada catatan proyek dari wali kelas. Jadi ini 3 proyek misalnya direncanakan, maka ada 3 catatan yang perlu diisi oleh wali kelas. Nah, ini ya, catatan berdasarkan data observasi, kemudian ada mungkin jurnal dari guru, portofolio siswa dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu baru dicetak raport P5-nya. Jadi itu penggunaan aplikasi penilaian dan aplikasi raport digital berbasis Excel yang bisa dimanfaatkan.